Salam keluarga seperjalan mengikut Kristus. Tema perenungan kita hari ini adalah Allah berkuasa menggenapi rencananya yang berdaulat. Saya bacakan di dalam kitab Kejadian dari beberapa ayat mengatakan demikian. Ayat 15, berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Ayat yang ke-28, inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ayat yang ke-32, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, perjalanan hidup Yusuf bersama dengan keluarga besarnya yaitu keturunan Israel sungguh sangat menarik dan menjadi berkat untuk kita bisa renungkan pada bagian ini. Kita melihat bagaimana perjalanan mimpi Yusuf yang digenapi selama 13 tahun. Pada usia 17 tahun ketika dia bermimpi dan menyampaikan kepada saudara dan ayahnya, hal itu menimbulkan kemarahan, kebencian bagi saudara-saudara. Tetapi Yakub Israel menyimpannya di dalam hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana proses Tuhan membentuk kehidupan Yusuf untuk menggenapi rencananya melalui mimpi Yusuf yang Yusuf belum ketahui dan juga saudara-saudara serta ayahnya ketahui. 13 tahun menjadi masa-masa yang luar biasa Tuhan bekerja. Memang waktu itu tidak singkat, tetapi menjadi cara Tuhan untuk membentuk Yusuf dan menyatakan kedaulatannya tentang rencana pemeliharaan sebuah bangsa sesuai perjanjiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 17 tahun kemudian kita melihat dalam usia Yusuf yang muda, dia dimasukkan ke dalam sumur. Dia meronta berminta belas kasihan, tapi saudara-saudaranya sungguh tidak mengindahkannya. Kemudian dijual ke Mesir, menjadi budak, kemudian difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia dikasihi, disertai oleh Tuhan, tetapi juga dia dilupakan setelah memberi jasa untuk mengartikan mimpi daripada juru minum. 2 tahun dilupakan. Pertanyaannya, apakah Tuhan lupa kepada Yusuf? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya waktu yang terbaik. Sehingga juru minum itu ketika mendengar mimpi daripada Raja Fir'aun dan semua ahli-ahli daripada juru mimpi daripada kerajaan Fir'aun, tidak ada yang bisa menafsirkan. Dan kepala juru minum itu mengakui kesalahannya dan menceritakan bagaimana peristiwa mimpinya dari juru roti dan juru minum itu terjadi setelah Yusuf mengartikannya. Dan kemudian dipanggillah Yusuf dan Fir'aun menceritakan dan Yusuf mengartikan arti daripada 2 kali daripada mimpi itu, bahwa ada masa 7 tahun kelimpahan, tetapi juga ada masa 7 tahun kelaparan. Dan bagaimana firman Tuhan menegaskan bahwa apa yang ditetapkan Allah di dalam konfirmasi selama 2 kali mimpi daripada Fir'aun itu akan terjadi. Dan luar biasa pada waktu itu Tuhan memberi hikmat kepada Yusuf, dan Yusuf mengakui bahwa itu bukan kemampuannya untuk menafsirkan mimpi, tetapi dia mengatakan bahwa Allah yang memberitakan kesejahteraan kepada Fir'aun. Bahkan Tuhan memberi hikmat lewat Roh Kudus, memberi kebijaksanaan. Untuk apa? Untuk memberi masukan. Dikatakan oleh sebab itu tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana untuk mengangkat menjadi kuasa atas tanah Mesir, mengelola semua hal yang akan terjadi. Dan kemudian Tuhan memberi kepercayaan mengangkat Yusuf menjadi orang kedua, karena dikatakan oleh Fir'aun, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini yang penuh dengan roh Allah? Fir'aun mengakui Yusuf penuh dengan roh Allah dan mendapatkan kepercayaan menjadi orang kedua.
Dan benar terjadi masa 7 tahun kelimpahan yang terjadi, dan datanglah masa 7 tahun kelaparan. Dan terjadi bukan hanya Mesir tapi segala bangsa. Dan saudara-saudara Yusuf datang dan kemudian akan membeli gandum. Dan kemudian ketika sujud menyembah di pasal 42 di hadapan Yusuf, Yusuf mengingat mimpi itu. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah cara-cara Tuhan yang luar biasa, bahwa kehendak Allah tergenapi di dalam karya kedaulatannya. Dan saudara memang harus melewati sebuah proses, tetapi percayalah apa yang direncanakan Tuhan di dalam hidup umat perjanjiannya tergenapi melalui hidup Yusuf. Bagaimana dengan saudara? Pergumulan, tantangan, kesulitan apapun, percayalah di sana ada intervensi Allah, dan Allah sedang mempersiapkan rencana yang terbaik. Mungkin kita masih melewati masa-masa proses itu yang belum kita pahami kehendak Allah, tetapi percayalah sebagaimana Yusuf disertai Tuhan, Tuhan menyertai kita umatnya, dan Tuhan menggenapkan rencananya di dalam semua peristiwa hidup kita, dan akan menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita pada waktunya. Amin.